Pernyataan mengejutkan Aldila Jelita beberapa waktu lalu soal penggalangan dana pengobatan sang suami Indra Bekti memang ramai menuai pro dan kontra. Ya, di saat Indra Bekti menjalani perawatan intensif di ICU rumah sakit pasca operasi pendarahan otak, Dila secara mengejutkan sempat mengeluhkan beratnya biaya perawatan suaminya itu, sehingga Dila pun sempat membuka penggalangan dana guna menutupi biaya perawatan Indra Bekti. Namun kini, usai namanya dihujat oleh netizen hingga dibanding-bandingkan dengan sosok Denada, Dila justru membagikan kabar mengejutkan di mana dirinya telah resmi menutup penggalangan dana seperti yang terlihat dalam unggahan terbarunya di media sosial. Saya beserta keluarga besar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena dengan kebaikan hati dari kalian, kami dapat melalui keadaan ini. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kegiatan donasi serta penggalangan dana seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya saya sudahi, ungkap Dila. Lalu benarkah penutupan penggalangan dana ini lantaran Dila sudah mendapatkan sejumlah uang terkait pengobatan Indra Bekti? Nah, aku nggak bisa komentar karena kan tuh urusan keluarga gitu ya. Jadi biarlah mereka memberikan statement sendiri. Cuma basically kalau aku dan teman aku mengajak, misalnya ada teman-teman artis, ya nggak apa-apa kalau kita punya berkat, ya kan, dan kita tergerak untuk memberkati sahabat kita yang sedang sakit, why not? Aku tadi bilang izin juga sama Cipta, sama bilang juga sama Dila, ya aku akan mengajak teman-teman yuk, siapa yang mau tergerak hatinya berapapun jumlahnya. Berarti kan sahabat kita lagi ya tertimpa ada cobaan deh dari Tuhan. Kalau emang memberkati, why not? Sepertinya kalau penggalangan dana untuk donasi ke rekening pribadi, ini aku nggak sebut Dila ya, atau siapapun juga gitu. Jadi ini berlaku untuk siapapun juga. Kayaknya untuk penggalangan dana tidak bisa, atau memang ada hukumnya, ada pasal tertentu yang memang menyampaikan bahwa donasi disarankan tidak ke rekening pribadi. Jadi di sini aku tidak menyebutkan nama ya siapapun. Jadi siapapun aku pun juga nggak bisa galang dana tapi ke rekening sendiri, harus secara resmi dan memang ada pasal yang berlaku. Ya, sebelum Dila menyudahi penggalangan dana, langkah Dila dinilai netizen tidak tepat dan terlalu dini. Lantaran pencetusan penggalangan dana justru disuarakan setelah Bekti baru masuk rumah sakit selama 4 hari. Komentar-komentar negatif dari netizen yang ditujukan kepada Dila pun bermunculan di media sosial hingga tak sedikit yang bertanya-tanya, kemana pundi-pundi uang hasil kerja keras Indra Bekti yang dikenal super sibuk menjalani pekerjaan di dunia hiburan? Lantas benarkah stop penggalangan dana yang dilakukan Dila itu lantaran banyaknya tekanan dari netizen yang selama ini bertanya-tanya kemanakah aset-aset milik Indra Bekti? Oh, kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu. Saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku. Mas Bekti udah bisa udah bisa nginget anaknya. Jadi aku mau fokus hal itu dan ya bisa dibilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Setiap orang kan nggak pernah tahu dapurnya orang ya gitu. Banyak sekali komen-komen yang aku lihat bahwa semua memberi penilaian, masa sih artis nggak punya duit, masa sih, ya menurut aku di saat sekarang kita nggak usah masa sih, nggak usah kok bisa ya, kok begini, terus bandingkan dengan siapa. Di saat sekarang adalah kita harus apa, gitu aja. Mau apapun yang dilakukan ya udah sih, kalau aku sih nggak bisa ikut campur karena itu bukan ranahnya aku, itu adalah dapurnya mereka, mereka yang menjalani gitu. Jadi apapun keputusan dari Dila atau siapapun ya hargai saja. Kalau mau bantu, kalau enggak ya udah. Menurut saya, ayo belajar lagi bersosial media yang baik. Kalau ada teman-teman yang berkomentar negatif, belajar bersosial media yang baik. Jadi sebelum gini loh, pentingnya kita berilmu sebelum beramal itu adalah itu. Jadi jangan sedikit-sedikit menjustifikasi seseorang. Ayo dong, kalau sesuatu tuh lihat dulu problematikanya. Jangan baru lihat sedikit langsung komen. Nah, ayo belajar lebih cerdas lagi dalam bersosial media. Ketika ada orang sakit, ada orang perlu dibantu, kita harus berempati. Di sisi lain, di tengah Dila yang secara resmi menyudahi penggalangan dana pengobatan Bekti, nama Kaisang Pangarep juga disebut-sebut turut andil dalam membiayai pengobatan Indra Bekti yang semakin membengkak. Tak hanya fokus pada pengobatan, bahkan dari kabar yang beredar,
Kaisang pun akan tanggung seluruh biaya rumah sakit tempat di mana presenter 45 tahun itu dirawat. Lantas benarkah para sahabat Bekti kini juga ikut bahu-membahu dalam membantu biaya pengobatan Indra Bekti? Sahabatnya yang dikenal baik budi itu. Iya, hoax banget itu. Hoax banget itu. Nggak bener. Kalau Raffi mau ngasih bantuan, kalau itu sih aku belum dengar, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pihak manajemen. Gitu. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Ya mudah-mudahan kalau siapapun yang mau bantu, puji Tuhan. Kalau bicara soal memberi support, Dila sudah tahu persis bahwa aku hadir di sana bukan cuma untuk Bekti. Setiap aku datang, aku udah nggak pernah ngobrol sama Dila, tapi cuma peluk dan peluk. Karena Dila tuh pasti setiap ketemu tuh lagi nangis, lagi sedih gitu loh. Jadi itu selalu buat aku nggak perlu banyak Dila sabar ya itu, karena itu pasti juga sudah akan dia lakukan untuk sabar. Jadi paling setiap ketemu aku pasti selalu peluk dia, pegang tangan dia gitu. Karena pelukan dan support ya langsung in touch langsung tuh biasa dia akan lebih merasakan itu gitu. Kita doain mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan kemajuan, cepat sehat. Didoain mudah-mudahan Bekti bisa melewati masa-masa kritisnya dan kembali lagi bisa berangsur membaik. Kita doain sama-sama. Ya, dari perkembangan kesehatannya, Indra Bekti hingga saat ini masih berada di ICU, di mana terhitung sudah sepekan di ICU. Atas hal tersebut, biaya rumah sakit tentu terus bertambah hingga membengkak. Mengingat dari pengakuan pakar medis bahwa operasi pendarahan otak membutuhkan biaya yang besar dan kabarnya dalam 1 hari biaya pengobatan Bekti menyentuh angka 1 miliar rupiah, benarkah Dila juga sudah menjual sebagian aset-aset milik Indra Bekti? Untuk biaya sakitnya Bekti itu kan juga bukan biaya yang murah gitu loh. Aku sempat baca komen dari orang-orang, ada yang menyampaikan, masa sih cek lagi deh, nggak mungkin memang kalau biayanya setinggi itu. Memang segitu gitu loh, maksudnya kurang lebih memang tinggi. Aku nggak sebutin nilainya ya karena aku nggak sedetail itu. Memang tinggi gitu, apalagi kan ini bicara organ yang sangat krusial ya gitu. Jadi ya bukan cuma sakit pilek, bukan cuma batuk, bukan cuma apa, tapi ya memang biaya pasti akan cukup tinggi. Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya. Pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan. Ini tolong nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata gak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang membantu juga Mas Bekti gitu. Dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bekti, semuanya yang benar-benar nggak mau disebut namanya. Aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.